warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi bab 1 sampai bab 4. Bab 1 yaitu manusia, pembentukan dunia dan kematian. Proses berpikir. Panca indera ke fakta, ke otak, ke pengetahuan sebelumnya, ke dalil akil dan dalil nakli. Dalil akli adalah dalil yang bersumber pada akal pikiran manusia, dan dalil nakli adalah dalil yang bersumber pada hadis dalam Al-Quran. Menurut teori Darwin, bahwa manusia tercipta dari seekor kera yang berkembang menjadi manusia sempurna. Namun teori itu bertentangan dengan Islam. Islam menjelaskan bahwa manusia tercipta dari saripati tanah yang telah dijelaskan di Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulaiti latim min tin summa ja'alnahu natfatan fi qarhim makin summa khalaqnal nutfana khatan fa khalnal alakhata mukata fa khalaqnal mukzata izaman fa zaunal izama lahman summa ansyanahu qalat qal akhar fa fatabarakallahu ahsanul kholim, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati, dari tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam tempat yang kokoh, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah atau daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Di dunia ini sangat banyak paham-paham, salah satunya ateis. Ateis adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Salah satu negara yang sekarang menganut paham ateis adalah Korea Utara. Di Korea Utara yang diagung-agungkan yaitu pemimpin mereka. Orang ateis tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian, dan mereka beranggapan bahwa setelah kematian akan terjadi suatu yang menyenangkan. Dan orang-orang ateis beranggapan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Dengan anggapan orang ateis tersebut sangat berbeda jauh dengan pandangan menurut Islam. Di Islam kita mempercayai bahwa kehidupan setelah kematian itu ada, dan surga dan neraka dan Islam semua sudah diatur, baik kehidupan, menikah, dan kehidupan setelah kematian. Pembentukan dunia diawali dengan teori Big Bang yang menyatakan bahwa terjadi sebuah ledakan dahsyat yang mengakibatkan semua pecah dan terbentuknya alam semesta. Yang menciptakan seluruh alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua harus menghormati satu sama lain, dan kita tetap harus percaya pada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Din al-Islam berasal dari kata abdin yang artinya agama, dan Islam berasal dari kata Arab yaitu salima yang artinya selamat, sentosa, dan damai. Pengertian umum: agama yang dibawakan dan diajarkan oleh Nabi atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pengertian khusus: wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan din al-Islam: 1. Memiliki keyakinan yang benar. 2. Mengetahui syariat yang benar. 3. Melaksanakan syariat dengan tekun dan penuh keyakinan. 4. Sikap yang penuh dengan penerimaan dan syukur akan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruang lingkup agama Islam. A. Hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hablum minallah adalah perjanjian dari Allah. Dalam konteks hubungan dengan Allah, manusia adalah hamba Allah. Manusia dijadikan sebagai khalifah di bumi. B. Hubungan antara sesama manusia. Hablum minanas
adalah hubungan baik sesama manusia. C. Hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Allah memerintahkan agar manusia selalu berbuat baik pada dirinya dan memperlakukan dengan baik segala sesuatu yang ada di muka bumi. 4. Islam dalam pluralisme budaya di Indonesia. Pluralisme adalah kata serapan dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yakni plural yaitu program dan isme berarti paham. Jadi pluralisme adalah berbagai paham. Pengertian budaya adalah fenomena material. Islam dan pluralitas agama budaya di Indonesia. Dalam hal pluralisme agama di Al-Quran mengakui terhadap pluralisme atau keragaman agama. 5. Hubungan intern antara pemeluk agama dan hakikat persaudaraan. 1. Hubungan intern umat beragama. Persaudaraan atau ukhuwah merupakan salah satu ajaran yang mendapat perhatian penting dari Islam. Untuk menghindari perpecahan di kalangan umat Islam menetapkan ukhuwah. Para ahli menetapkan 3 konsep, yaitu 1. Ukhuwah tanawiyah al-ibadah. Konsep ini mengakui adanya keragaman yang dipraktekkan Nabi dalam pengalaman agama yang mengantarkan pada pengakuan dan kebenaran. 2. Konsep al-muktiu al-jidahi lahu ajrun, yang artinya yang salah dalam beristihad pun menjadi ganjaran. 3. Konsep la hukman ilah qabya ijtihad al-mujtahid, yaitu Allah belum menetapkan suatu hukum sebelum supaya ijtihad dilakukan seorang mujtahid. 6. Hubungan antar agama perspektif historis atau sosiologis. Ditinjau dari sosiologis, persaudaraan dibagi menjadi 4. 1. Persaudaraan Islamiyah atau al-ukhuwah al-islamiyah. 2. Persaudaraan keluarga atau al-ukhuwah an-nasiyah. 3. Persaudaraan sebangsa atau al-ukhuwah watonaniyah. 4. Persaudaraan sesama manusia atau al-ukhuwah al-basyariyah. Di Din al-Islam dijelaskan di Quran surat Al-Imran ayat 19, yaitu inat dina illa dilahil Islam wa qad qolata falazina utul kitaba ila min ba'di maja'ahumul ilmu baqiyam bainahum wa may yaqur bi ayatihi fa innallaha sari'u hisab, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat ajaran Islam. 1. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat, disampaikan dengan perantara malaikat Jibril, dan membaca Al-Quran dinilai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa nama Al-Quran: 1. Al-Quran, 2. Alkitab atau kitab suci Allah, 3. Al-Furqan atau pembeda, 4. Al-Zik atau pemberi peringatan, 5. Al-Tanzil atau diturunkan. Sejarah singkat kodifikasi Al-Quran. 1. Kodifikasi Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah. Ketika beliau menjabat sebagai khalifah, di antara muslim yang lemah imannya, banyak yang murtad dan banyak yang menolak untuk mengeluarkan zakat. 2. Kodifikasi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar wafat, suhuf-suhuf itu dipegang Umar. Menurut suatu riwayat, Umar menyuruh untuk menyalin Al-Quran dari suhuf itu pada
suatu safihah atau lembaran. 3. Kodifikasi Al-Quran di masa Khalifah Utsman. 4. Al-Quran sesudah Khalifah Utsman dan permulaan Al-Quran dicetak. Isi kandungan Al-Quran. 1. Akidah atau akidah, ilmu yang mengajarkan manusia mengenai kepercayaan yang pasti wajib dimiliki oleh setiap orang di dunia. 2. Ibadah atau taat, tanduk, ikut, serta atau nurut dari segi bahasa. 3. Akhlak, perilaku yang dimiliki oleh manusia, baik akhlak yang terpuji atau akhlakul karimah maupun tercela. Akhlakul madzmumah. 4. Hukum-hukum, memberi surawan atau perintah pada orang yang beriman untuk mengadili orang-orang yang salah. 5. Peringatan, suatu yang memberikan peringatan pada manusia akan ancaman Allah Subhanahu wa taala berupa siksa neraka yang wa'id. 6. Sejarah, cerita yang mengenai orang-orang yang terdahulu baik mendapatkan kejayaan akibat taat pada Allah Subhanahu wa taala. 7. Dorongan. D. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat, Al-Quran sebagai pedoman hidup, Al-Quran sebagai korektor. Keistimewaan Al-Quran. 1. Konten Al-Quran sepanjang masa. 2. Terjaga dari kontradiksi. 3. Mudah dihafalkan. 4. Bahasa Al-Quran tidak dapat ditiru. 5. Membacanya adalah kebaikan. 6. Al-Quran adalah hakim dari kitab sebelumnya. 7. Kitab peradaban. 8. Kisah dilakukan nyata dan terperinci. 2. Al-Hadis, suatu yang baru menunjukkan suatu yang dekat atau waktu yang singkat. Macam-macam hadis. 1. Hadis sahih. 2. Hadis hasan. 3. Hadis dhaif. 3. Ijtihad, menyerahkan segala kemampuan dalam menanggung beban. Macam-macam ijtihad. 1. Isma. 2. Qiyas. 3. Maslahah mursalah. 4. Istihab. 5. Sudu zariyah. 6. Istisan. 7. Urf. Sumber ajaran Islam telah diterangkan di Quran surat An-Nisa ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atullaha wa atur rasulullah wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in faradduhu ila war rasuli in kuntum tamunna billahi wal yaumil akhir zalika kharu wa ahsanu tawila, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan util amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan mendapatkan tentang suatu, maka kembalilah ia pada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik. Rangka Islam. Agama Islam adalah agama yang paling mulia dan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Proses perkembangannya, pertumbuhan serta penyebaran agama Islam di seluruh penjuru dunia tidak semudah membalikan telapak tangan. Semua itu tak lepas dari perjuangan Nabi Muhammad sehingga agama Islam dapat berkembang hingga saat ini. Di dalam Islam terdapat 3 ajaran yang sangat ditekankan oleh Allah dan Rasul, yaitu iman atau akidah, Islam atau syariat, dan ihsan adalah akhlak. 1. Akidah adalah bentuk masdar dari kata akhodah yang artinya simpulan, ikatan, sangkutan, perjanjian, dan kokoh. Tujuan mempelajari akidah adalah 1.
menumbuhkan dan membina dasar-dasar ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat dalam jiwa manusia sejak lahir, menghindarkan diri dari pengaruh kehidupan yang sesat dari orang lain. 3. Mengetahui petunjuk yang benar sebagai pedoman agar dapat membedakan baik dan buruk. 4. Untuk mengikhlaskan niat. 5. Membebaskan akan dan pikiran dari kekacauan yang timbul. 2. Syariah atau jalan besar keseluruhan agama Islam itu sendiri, aturan-aturan yang telah diciptakan oleh Allah. Syariah meliputi 2 bagian utama. 1. Ibadah yang membahas hubungan manusia dengan Allah. 2. Muamalah manusia dengan lingkungan. Tujuan mempelajari syariah dalam Islam adalah 1. Untuk mendatangkan keselamatan. 2. Menolak kemudaratan dalam manusia. 3. Memelihara kemaslahatan agama. 4. Memelihara akal dan jiwa. 3. Akhlak secara etimologi berasal dari kata akhlak dan jamaknya adalah akhlak yang berarti budi pekerti. Dari kholik pencipta manusia yang diciptakan dan kholak penciptaan. Akhlak dalam kehidupan manusia yaitu mensyukuri nikmat Allah, selalu memohon dan berdoa kepadanya. Tujuan mempelajari akhlak dalam Islam adalah 1. Membentuk pribadi muslim yang luhur dan mulia. 2. Menghindari diri penggerak akal pikiran yang menyesatkan. Memiliki pengetahuan tentang kriteria perbuatan baik dan buruk. 4. Merupakan mutiara hidup yang membedakan makhluk manusia dengan makhluk lainnya. Hubungan tersirat dari 3 unsur tersebut. 1. Bagaikan satu pohon, di mana akidah merupakan akar, syariah merupakan batang, dan akhlak adalah dedaunan. 2. Akidah, syariah, dan akhlak dalam Al-Quran disebut iman dan amal saleh. 3. Seorang bisa dikatakan sebagai muslim ketika memiliki akidah yang lurus sehingga mendorong melakukan syariah. Sudah dijelaskan pada Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihi wal kitabillazi nazala ala rasulihi wal kitabillazi anzalna min qabla wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kuttabihi wa rasulihi wa yaumil akhiri faqad dalam ba'do, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman pada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan pada Rasulnya, serta kitab Allah yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir pada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauh.